Di tengah sunyinya kehilangan, sebuah tantangan hadir mengubah keadaan. Ketika hati meminta jawaban, rasa sepi pun perlahan menemukan sandaran. Ini adalah kisah tentang rahasia di balik pintu. Sebelum mulai cerita singkatnya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Perkenalkan, namaku Dirga. 18 tahun yang lalu, ayahku memberikan nama itu kepadaku. Namun sayangnya kini ayahku sudah tak bersamaku lagi. Begitupun ibuku. Ketika ibu melahirkanku, ibu mengalami pendarahan yang hebat, yang membuat ibuku harus cepat meninggalkanku. Ayahku bernama Setiawan, dan 3 bulan yang lalu, ayah meninggal dunia. Ayah meninggal karena serangan jantung saat berolahraga. Ayah meninggalkanku dan ibu tiriku yang bernama Anita. Setelah bertahun-tahun ibuku meninggal dunia, ayah kembali menikahi seorang janda muda. Ayahku menikah lagi di umur 40 tahun. Meskipun sudah tak lagi muda, ayahku masih tetap menjadi bahan obrolan wanita. Karena ayahku seorang perwira yang mempunyai wajah tampan sepertiku. Dan akhirnya, ayah menikahi ibu Anita, seorang janda muda yang belum memiliki anak. Ibu tiriku ini seorang guru, umurnya baru menginjak 37 tahun. Tak tahu mengapa Ibu Anita bisa menjanda, karena Bu Anita sangatlah cuantik dan anggun. Kini Ibu Anita menjadi ibu tiriku. Namun, hanya 1 tahun ibu tiriku ini bisa bersama ayah. Ibu tiriku ini sangat terpukul atas kepergian ayah, karena ibuku ini sangat menyayangi ayah. Bukan hanya itu, ibu sekarang sedang mengandung anak dari ayahku. Kandungan ibu baru menginjak 5 bulan. Maka dari itu aku sangat kasihan kepada anak yang ibu kandung, karena tidak akan melihat ayahnya ketika lahir nanti. Namun, ibu tegar menghadapi semua ini. Dan kini ibu hanya tinggal bersamaku. Suatu hari, aku terbangun di pagi hari dan berjalan menuju dapur. Melihat ibu sedang memasak nasi goreng. "Bu," sapaku. "Iya, Ga," jawab ibu yang sedang menggoreng nasi. "Enggak kerja, Bu. Apa enggak ada jam mengajar?" kataku cuek pada ibu. "Enggak kok, Ga. Ibu sekarang mau ke dokter kandungan. Ibu mau ngecek kandungan ibu," jawab ibu dengan senyuman ke arahku. "Ibu mau ke dokter kandungan sama siapa?" kataku sambil mengambil gelas di meja makan. "Ibu minta antar kamu aja. Kamu jangan kemana-mana hari ini. Gak apa-apa kan?" kata ibu menyodorkan sepiring nasi goreng kepadaku. "Baiklah, Bu. Jam berapa?" tanyaku yang mulai memakan nasi yang sangat enak itu dengan lahap. "Jam 10 aja, Nak," jawab sambil mengunyah nasi goreng. Lalu tak lama kemudian ibu pergi meninggalkanku. Jujur saja, aku menyukai ibu tiriku ini karena ibu yang sangat sayang kepadaku. Bukan hanya itu, ibu pun sangat cuantik dan memiliki postur yang menarik. Karena meskipun ibu sedang halim, ibu tetap saja cuantik dan anggun, membuat aku selalu mengidolakan serta menginspirasikan ibu tiriku itu. Gejolak baik dalam diriku sangat ingin memiliki ibu dan menggantikan ayah di sisi ibu. Setelah selesai sarapan, aku bergegas mandui. Namun ketika di depan pintu kamar mandui,
aku mendengar ibu yang sedang mandui. Aku pun iseng ingin melihat. Namun, ketika aku ingin menilik dari celah pintu, aku terpeleset sehingga badanku jatuh ke pintu kamar mandui. Brak! Pintu kamar mandui pun otomatis terbuka. "Dirga, apa yang kamu lakukan?" ujar ibu terlihat sangat panik dan langsung mencari handwok di bawik pintu. "Aduh, maaf Bu, tadi di depan pintu licin, jadi jatuh ke dalam kamar mandui," ujarku sambil mencoba bangkit dan berdiri. "Yah, ketahuan kan?" kata ibuku menutup mulutku dengan jemawinya. Ibu tahu kok kalau kamu suka mengintuips ibu, kata ibu yang menatap netraku dan menyepaskan tangannya dari mulutku. Apa Bu? Aku sangat terkejut atas ucapan ibu. Aku sangat malu kepada ibu. Kamu jujur aja, ibu gak akan marah kok, kata ibu tersenyum manis kepadaku. Benar, ibu gak marah sama Dirga? Tanyaku sambil bertaba-taba. Kenapa ibu harus marah? Kata ibu menawik tanganku untuk keluar dari kamar mandi. Bu, maafin Dirga ya Bu, udah kurang ajar sama ibu, kataku sambil aku menghentikan langkah ibu. Namun ibu hanya tersenyum kepadaku. Saat itu aku hanya terdiam dan nunduk karena takut. Namun ibu berbisik kepadaku, "Ibu kesepian tanpa ayahmu." Dan ibu pun langsung menghampiriku yang sedang duduk di sofa. Aku hanya terdiam, seolah tak percaya. Ibu yang baik, berpendidikan, berwibawa, dan anggun ini ternyata sangat aktif dan antusias. Aku melihat bantal sofa premium ibu yang begitu indah di depan netraku. Dan tanpa basa-basi, ibu menyodorkan bantalnya kepadaku. Jelas saja aku tak mau menyanyiakan tantangan dan pemberian sambutan kebaikan ibu tiriku itu. Dan sekaligus menjadikan pengalaman yang sangat-sangat menawik untukku. Dan kini, aku mulai berani dan tak canggung lagi terhadap ibu tiriku itu. Dan sejak kejadian baik itu pun, ibu tiriku selalu mengajakku untuk bekerja sama bersamanya. Bersambung. Begitulah cerita singkat yang kualami saat aku bersama ibu tiriku. Sebenarnya masih banyak cerita seru yang aku alami, tapi mungkin lain kali saja akan aku ceritakan ya kawan-kawan. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah salah aku mencintai ibu tiriku sendiri? Kalau kalian jadi aku, bagaimana kalian menanggapi tantangan seperti itu? Tolong tinggalkan komentar kalian ya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik kesedihan karena kehilangan, manusia selalu memiliki naluri alami untuk mencari sandaran hati demi mengobati rasa sepi. Duka yang menyatukan. Kepergian sosok ayah menjadi titik balik yang mendekatkan dua hati yang rapuh. Terkadang rasa kehilangan yang mendalam justru menjadi jembatan bagi sebuah kedekatan emosional yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kerapuhan manusia. Sosok Ibu Anita mengajarkan bahwa setegar apapun seseorang terlihat di luar, ia tetap memiliki sisi rapuh yang membutuhkan kehadiran dan kehangatan orang lain untuk mengisi kekosongan jiwa. Keterbukaan hati. Sebuah ketidaksengajaan bisa membuka jalan bagi hubungan baru. Ketika hati saling membuka dan menerima keadaan tanpa penghakiman,
Kenyamanan bisa ditemukan bahkan dalam situasi yang paling canggung sekalipun. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah tentang pentingnya saling menguatkan dalam masa-masa sulit dan selalu bijak dalam menanggapi setiap kejutan yang dihadirkan oleh takdir. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48 Hasyik Silit hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.